Kembali lagi di Tonight Show dan masih membahas talk show. Ya. Nah, Talk show. tadi kan kita bilang kita akan belajar bagaimana cara membawakan talk show yang baik. Saya mau mengundang teman saya, kita harus curi abis-abisan ilmu dari dia. Siapa dia? Teman saya ini dulunya seorang pemain film, pemain sinetron, sekarang jadi host talk show handal dengan Sukses nggak? Sukses dengan jurnalisme rasanya. Berarti dompet bawa dong dia juga. Kenapa? Saya juga mau curi itu. Bukan curi itu. Curi Topet ilmunya, itu. jangan curi duitnya. Kita langsung panggilkan. Ini dia, Alvin Adam. Please. Sudah. Ini kan acara yang paling cerdas yang pernah ada. Ini handal semua lihat tuh. Cerdas, bukan handal, cerdas. Apa kabar? Baik. Tetap di sini? Iya, aku handal jepit. Alvin, ini kan kita taunya Alvin Adam adalah seorang host acara talk show terkemuka, sukses. Anchor. Semua orang tuh nontonnya suka. Saya sebutnya anchor. Anchor. Nah, jadi Serem dong. iya. Angker. Horor. Itu anchor, iya. Jadi ada presenter, Ada ya, ada host, ada anchor. What's bedanya the apa? difference? Keren. Apabila kita punya program talk show memakai nama sendiri, di luar disebutnya anchor. Nih ngomongin soal dulunya kan pemain sinetron, pemain film itu transisinya bisa jadi anchor tuh gimana? Gini, dari kecil aku lihat TV, zaman dulu cuma ada TVRI. Ya. Nonton TV lihat news anchor itu luar biasa pinter, gaya, ngobrolnya enak. Ya, dari situ saya merasa bahwa someday I'm gonna be like them. Seperti juga pada saat kita bawain sebuah acara talk show misalnya. Kenapa saya mau bikin talk show yang saya bawa sekarang dengan pakai nama saya? Karena saya kangen dengan talk show yang sebenarnya. The real one, the real talk show, one-on-one interview, in-depth, dalam. Ya. Karena buat saya yang ada sekarang ini adalah variety show yang dalamnya ada talk show. It's not a real talk show. Pada saat itu saya pantau ya, nggak tahu sekarang tentu ada yang udah lebih banyak, lebih bagus. Nah, based on itu saya merasa bahwa saya kangen banget nonton one-on-one interview. Tidak ada orang yang doktrin orang, no one can judge people. Nggak boleh ada orang yang boleh ngejudge orang gitu, nggak ada. Dan yang paling penting dalam sebuah talk show adalah kita bikin tamu kita nyaman. Nah, ini dia. Itu yang paling Nyaman penting. So Nyaman far kan? sih Nah, ada nyaman ya dong. nyaman. Nyaman Ini dong. nggak usah dipijit. Ini ada ininya kalau Biar sini ada nyaman. ininya nih. Oh, iya. Ada pijit sendiri gitu. Nanti bikin talk show di panti pijat kalau dipijat. Kalau untuk membuat sebuah talk show, the real talk show yang lo bilang tadi, berarti kan butuh persiapan. Nggak dengan gitu aja datang tamu, one on one langsung ngobrol di situ. Nggak seperti itu dong. Pasti. Persiapannya kayak gimana? Kalau yang saya lakukan adalah sampai ke tahun ke-5,5 ini, I'm the only person yang telepon sendiri semua narsum saya. Ya. Nah, itu saya lakukan Sorry, ya. kita review sedikit ya. Dulu waktu saya jadi tamunya, Aku yang nelfon. ditelepon langsung sama Iya. Alvinnya. Ya nanti soon gitu. Nanti disun sama Alvin Adam ya. Jadi kenapa? Supaya gini, apalagi saya mengkhususkan celebrity and public figures. Ya dua itu tuh. Kotak saya di situ. Saya nggak bermain yang lain-lain lagi, hanya itu doang. Nah, tapi itu pun selebriti kadang-kadang ada yang kepingin disapa oleh teman-teman yang sama. Oke. Itu lumrah lah, itu di mana-mana sama. Jadi kalau tiba-tiba orang ada talent yang telepon, mungkin mereka keberatan. Tapi kalau kita sendiri yang proaktif telepon, mereka akan happy, mereka akan senang, mereka akan rasa bahwa dihargai banget ya sampai host anchornya sendiri telepon gitu loh. Nggak ngobrol apa-apa, yang saya lakukan adalah kalau itu current issues, mau nggak mau saya ajak mereka ngopi 2-3 hari sebelumnya. Mau nggak mau saya ajak mereka untuk, saya ikut mereka main golf, ikut, main bowling, ikut. Mau minum juga ikut, Waktu mau itu saya ngapain syuting ikut. sampai datang loh. Nah, saya sampai datang, kemudian saya juga telepon istrinya. Akhirnya Vincent, kenal ngobrol istri sama saya, TV. kenal dekat Saya gara-gara. nggak pernah kenal sebelumnya ya. Tapi itulah dia kenapa Alvin Adam tamu-tamunya tuh orang-orang yang susah sebetulnya untuk diundang di sebuah acara talk show. Ini benar loh. Iya, Karena iya, beberapa iya. gue lihat, wah ini kan nggak pernah mau banget. diundang talk show. Ya kan? Simple, I give them a space to talk. Saya undang mereka, saya berikan tempat buat ngobrol. Nggak ada yang selebihin, nggak ada yang kurangin, karena I'll be a good listener for them. Jadi pendengar yang baik aja. Jadi pemerhati yang baik aja. Kalau Desta saya tanya udah gerak-gerak nggak enak, saya nggak mau nanya lagi. Saya langsung muter pertanyaannya.
Oh dari gesture juga kelihatan Oh ya? iya, I can take, I never lies, mata nggak pernah bisa bohong, udah gak enak kelihatan. Dia tipu pun kelihatan, dia nggak mau ngomong pun kelihatan. Itu ilmu seperti itu loh yang kita harus curi tuh. Nah, kalau kita ngomongin soal host talk show, bukan hanya Alvin Adam, banyak sekali host-host talk show di Indonesia. Salah satunya ada Kang Ebet Kadarusman, almarhum. Nah, Ebet Kadarusman merupakan pelopor acara talk show malam di Indonesia dengan programnya Salam Canda. Dan jauh sebelum menjamurnya acara talk show seperti sekarang, ia terkenal dengan kata-katanya, memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Ya. Ada juga Muhammad Farhan, atau biasa dipanggil Om Farhan, merupakan presenter senior di tanah air. Dulu ia pernah menjadi presenter acara talk show Lepas Malam dan Om Farhan. Om Farhan itu sendiri singkatan dari obrolan malam bersama Farhan. Dan itu karena masih om-om. Kalau udah jadi kakek-kakek mungkin namanya Kong Farhan. Ya, singkatan dari kok ngobrol bersama Farhan. Malah dia aja Kong Farhan. Ada juga yang mewakili wanita Indy Barens. Indy Barens ya. Huges juga ada dulu, Huges ya? Huges juga ada. Indy Barens merupakan salah satu presenter yang terfavorit di Indonesia. Sudah 2 kali ia mendapat penghargaan sebagai presenter talk show terfavorit pada tahun 2002 dan 2004. Ada lagi. Indra Safera. Indra Jangan pernah Safera, lupa, betul. Kang Insaf. Almarhum juga. Saya banyak mengacu pada dia. Dalam arti gini ya, jadi waktu saya lihat zaman itu hanya Kang Indra yang bisa blend ke semua artis dengan begitu mudahnya. Semua rahasia artis ada di dia, tapi safe di tangan dia. Itu tuh. Itu Kang Indra, obras, ya. Obras. Kemudian apalagi apa koreksi Indra, itu luar biasa orang Orangnya satu itu. supel banget. Tapi Wah, rahasianya saya kan sudah di-on-airkan ke seluruh Indonesia. Wah, ada yang Ada penting yang di on air kan, Ada ada yang- yang kita rasa tidak perlu untuk di on air. Itu kuncinya safe. Kita jadi mau terbuka karena kita merasa aman. Aman. Iya. Selain Indra Safera juga ada Deddy Corbuzier. Nah. Deddy Corbuzier merupakan salah satu host talk show yang paling terkenal di Indonesia Gundul. karena identitasnya di dunia entertainment yang sebenarnya seorang mentalis. Ternyata ia juga handal menjadi host talk show melalui programnya di sebuah televisi swasta. Next, punya ini om saya. Andi Flores Noya. Andi F. Noya dikenal sebagai host program talk show Kick Andy yang sangat populer. Sebagai buktinya, Kick Andy menjadi nominator dari Indonesian Choice Award 2014. Kerjasama dengan Andi F. Noya sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali TikToknya orangnya. enak ya. Iya. Ya, next yang lagi rame juga ini dibicarakan, Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah host dari program talk show Mata Najwa. Sama seperti Kick Andy, program ini juga menjadi nominator dari Indonesian Choice Award 2014. Dan Ngomongnya yang juga terakhir ciri ada khas ya. Sarah Sechan. Nah. Waduh, Sarah Sechan. Mami. Sarah Mayriska Hardianti Sechan ini adalah host program talk show yang berjudul namanya sendiri, Sarah Sechan. Program ini tayang di net setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Ya. Vin, kalau tadi kan niatnya kita mengundang lo di sini adalah kita pengen mencuri ilmu. Sebenarnya mencuri ilmu paling gampang adalah kita belajar bagaimana mewawancarai orang secara dalam. Langsung aja kita lihat bagaimana dia prakteknya. Mas Alvin wawancara Desta. Iya. Ya. Ya kan saya udah tahu. Udah tahu semua. Nah, makanya ada sebuah artikel, ini bisa nggak kata-kata yang keluar dari Desta persis sama yang kayak di artikel. Nggak usah deh, nggak usah deh. Ah, Kita jelas. lihat. Karena yang paling keren dari Desta kan soal dia punya baby. Ya. Nah, iya itu. Iya kan? Nah, tadi dulu. Berarti gini nih, Mas Alvin, kita udah Loh, kok pakai siapin. Jadi pakai ini, Desta gitu. nggak boleh denger apapun yang akan kita omongin. Lu mau ngomong berdua? Iya. Udah. Coba. Kalau Nyalain dulu. misalnya suaranya udah kencang, lu denger sesuatu nggak? Belum. Denger sesuatu nggak di gue? Udah. Gigi. Nggak ada suaranya. Bukan tebak lagu. Keren tebak lagu. Udah kenceng belum? Udah. Udah ya? Ah, dengar. Udah. Keseringan ikut kuis sih. Nah. Bawain kuis juga. Dan bahannya untuk Alvin Adam. Jadi kita Sama, membahas memang soal... kita mau bahas soal ini. Ya. Jadi boleh kasih lihat. Di sini kita punya artikel Desta bersyukur anak pertamanya mirip Natasha Rizky. Nah. Tapi hal-hal yang pengen kita gali dari Desta adalah nih ada di sini kata-kata dari awal masuk di bius sampai semuanya beres, gue nemenin. Berasa terharu banget, anak sendiri belum pernah kan. Istri juga tadi minta maaf, banyak suasana mengharukan. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, pas dia kesakitan banyak momen-momen mengharukan yang nggak pernah gua temui sebelumnya. Itu yang kita pengen PR ya. Iya. Alvin Adam korek dari Desta sampai keluar kata-kata itu ya. Oke, Jadi momen boleh. mengharukan pada saat melahirkan. Ya, berarti sekarang saatnya Tonight Challenge. Buka. Kenceng banget suaranya. Buka. Kenceng Kenceng amat. Pas dibuka masih kedengeran. Pas kuping gue sakit. Tunggu. Kalau kita lihat Desta, dari hari ke hari kan kelihatan happy. Dia pernah ditamu saya dengan muka begini, deg-degan mau berangkat ke umroh, mau menikah, sekian minggu kemudian. Yang saya lihat first impression yang satu tambah gede gemukan dikit, Ya. tapi makin gaya, bajunya jas-jasan, biasanya kan gaya. Ya. Nah, terus ini kan kelihatannya beda. Matanya udah beda, mata ayah, fatherhood. Iya, Ya. rambut acak-acakan. Nggak apa-apa, nggak Kurang apa-apa. tidur. Badan lebih gemuk, tandanya happy. Memang happy dah. Happy banget. Ya karena udah punya anak kan jadi lebih kelihatan aja apa. Ya aura sebagai ayah juga katanya orang-orang ngeliat tuh lebih keluar. Jadi merasa percaya diri aja juga gitu. Merawat anak tuh kita bisa gitu. Memang bisa. 3 bulan ini kan nggak gampang bangun. Iya benar. Belum lagi kalau kita flashback lagi waktu saat melahirkannya 1,5 hari Ya nggak gampang di sih. rumah sakit. Nggak gampang, ternyata emang nggak gampang. Kalau tadi gue bilang gampang itu ternyata emang nggak segampang yang tadi gue bilang gitu. Memang susah. Apa yang terjadi saat itu sebetulnya? Waktu hamil atau waktu udah lahir? Waktu hamil saya tahu kenapa jadi hamil, saya tahu. Iya. Ya. Jadi pembuatannya begini Nah. Mas. Hah? Nggak usah. Dia kalau dipancing gitu doyan. Iya benar. Tapi waktu proses melahirkan setelah 9 bulan itu bawa ke rumah sakit 1,5 hari yang pegang-pegang itu malah dipukul. Iya benar. Kok tahu? Saya ada di sana. Oh, kok nggak lihat ya? Ih, Mas Alvin. Nggak, tapi benar. Waktu itu saya tegangnya adalah karena waktu begitu diinduksi berkali-kali nggak keluar-keluar, saya juga yang tegang. Kata dokter sendiri, mental saya sendiri ternyata belum siap. Kamu belum siap ternyata nih untuk lahir normal gitu. Sampai akhirnya kan sesar. Jadi memang pertama-tama harusnya normal. Normal, karena kita berdua bertekad untuk normal gitu. Tapi karena memang suatu hal, yang karena gue juga nggak sabar, dokter udah sesar aja deh juga seperti itu. Jadi emang ya, Apa yang terjadi selama 1,5 hari itu apa yang sedih sebetulnya? dia diinduksi pakai obat nggak Ya. keluar-keluar. Nggak brojol-brojol. Melihat Caca dalam keadaan seperti itu yang kamu rasain apa? Sebetulnya? Wah, rasanya luar biasa, Mas. Berasa gimana ya, punya istri orang yang sangat gue sayang gitu, ya, orang yang sangat gue cintai gitu. Kesakitan seperti itu, ingin melahirkan darah daging gue gitu, berasa aduh. Nggak tahu ya, rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu memang luar biasa banget. Apa yang terjadi pada saat menunggu, menenangkan, meyakinkan Caca memang ini akan berakhir dengan happy, anak akan lahir. Ya, gue berusaha untuk mencoba menguatkan dia, support yang pasti support. Cuman ya, support itu kadang-kadang memang, kadang ditolak karena memang lagi kesakitan, pas dilus-lus punggungnya dia marah gitu, apa marah. Ya, karena suka kebingungan ya harus gimana sih, supaya bisa dia menjalaninya dengan enak, menjalani semuanya dengan lancar tuh. Itu Caca dia. sempat minta maaf sama Desta. Iya benar. Karena akhirnya mau sesar kan, dia minta maaf karena nggak bisa memenuhi kemauan kita berdua. Keinginan kita berdua kan harapan kita pengen normal. Nah, waktu istri minta maaf itu rasanya gimana ya? Momen berdua, sama-sama nunggu, sama-sama sesuatu yang didambakan, melihat anak mau lahir, tapi prosesnya harus berganti. Kemudian dia nangis, minta maaf. Ya, Gimana? rasanya gimana ya? Susah sih ngomongnya karena emang ya belum pernah kan, seumur hidup gue belum pernah menghadapi hal seperti ini. Terus istri minta maaf seperti itu di kondisi yang dia lagi kesakitan. Mau nggak mau gue harus mengambil keputusan. Apa yang gue harus ambil untuk istri gue dan untuk anak gue, untuk kebaikan mereka berdua lah. Sampai akhirnya memutuskan ya udah, nggak apa-apa kok. Gue juga ikutan nangis waktu itu karena memang ya ngerasa dia kok sampai seperti ini gitu. Maksudnya minta maaf, nggak apa-apa kan, yang penting buat kalian berdua, gitu, buat kita semua. Sampai akhirnya udah memutuskan untuk sesar. Begitu babynya lahir, Wah rasanya itu, lihat prosesnya juga diambil. Gak tau ya, selama kan gue emang sangat cinta sama anak-anak. Pengen banget punya anak, sama lihat Vincent punya anak. 3 biji brojol, dor gitu ya. Dengan mudahnya gitu, kayak anak lenci kan. sebelahnya 2. Iya, ini 2 juga. Kalau gue tuh kan dulu juga susah, jodoh aja juga dulu kan gak nemu ya kan. Kalau naik milih sih, Sa. Ya nggak tahu kalau itu ya. Cuman Atau nggak laku, tipis aja. ya bisa jadi juga. Nggak laku udah banyak pilih-pilih dua-dua itu ya. Terus habis itu akhirnya punya anak sendiri gitu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ih, luar biasa. Luar biasa, Alvin Adam. Luar biasa. Bentar.
Kok ngecas di sini di mata atau di mulut? Itu manggil. Keluar nggak kan? Keluar. Tunggu aja In his own way ya. Iya, Keluar. lo bisa terangkan nggak sedikit apa yang lo lakukan tadi? Apa kayaknya kok tiba-tiba kita ngomongin apa dari tadi, tau-tau tek seolah-olah Desta udah ngobrol berdua aja sama lo, nggak ngeliat Oh, iya ya? ada Vincent di sini atau ada Sorry, Esti ini di acara situ. apa ya? Sebentar, ini dia nanya doang talk show, bukan hipnotis. Iya, maaf. Udah kebiasaan di acara lama sih. Ya. Gini, waktu tadi dikasih kertas, Iya. saya nggak begitu, saya cuma sekilaskan. Iya. Kenapa? Saya nggak pernah pakai namanya skrip. In my life for 5.5 years, saya nggak pernah lihat prompter, nggak pernah lihat skrip. Kenapa? Saya put all inside my mind. Sudah ada di pikiran saya, Nice. saya sudah pelajari semua malam, saya udah do my own research, tim saya udah research juga, kita udah discuss. Kenapa? Saya be a good listener. Dari satu pertanyaan yang saya lemparkan pada narasumber saya, akan muncul jawaban yang sangat menarik, pure dari mereka, apa adanya keluar, itulah bahan saya untuk bertanya berikutnya. Boleh nggak saya coba? Saya di situ coba, Alvin di sini. Oh, mau coba? Halo mau Desta. coba? Halo. Kemarin baru saja melahirkan ya. Iya. Hidup. Bukan berarti. Talk show. Kemarin baru saja melahirkan, Ya. normal? Sesar. Akhirnya sesar. Iya. Justru itu yang mau saya tanyakan, bagaimana melihat kondisi ketika istri melahirkan anaknya tapi mirip sesar, nggak mirip bapaknya. Gitu. Siapa bilang mirip Sesar? Lahirnya Sesar. Bukan Sesar. Ah, ini contoh yang kurang baik nih. Enggak, Dev. Nanti kita balik dengan tamu kita satu lagi, tetap di Tonight Show. Dan malam ini kita kedatangan 3 orang bintang bermasalah di negeri ini.